Pokoknya lu harus ikut, man. Bisa jadi ini pendakian terakhir kita. Bang, gue ikut ya. Gak apa-apa dah lu cengin gue selama naik. Yang penting lu kagak ngelamun di sono. Yang sabar ya anak emak. Pokoknya emak doain lu yang terbaik. Lu kudu terima. Mungkin keluarga Mela punya pilihan lain. Lunya juga sih pernah ngecewain dia. Kalau kata emak sih, bukan cuma Neng Mela doang. Pasti keluarganya juga kecewa sama lu. Piring retak mau dilem besi bagaimana juga, pasti bakal kelihatan retaknya. Apalagi ini mah retaknya satu lusin. Anaknya gue kecewain, otomatis keluarganya juga pasti kecewa. Gua yang saat itu pernah nyicip bangku besi kuliah harus out. KKN, kuliah kerja nyata, menjadi malapetaka buat karir hidup gua. Kopi Arabica Gayo, mie Aceh, dan Liris, lintingan rokok istimewa, menjadi makanan sehari-hari gua ketika KKN di Aceh. Sampai pada akhirnya gua dan kawan-kawan terjerat kasus yang mana gua dan kawan-kawan harus di DO dari tempat gua kuliah. Mela pun marah pada waktu itu. Hubungan gue sama Mela berantakan lantaran orang tua Mela mengetahui ulah gua dan tidak merestui hubungan ini. Emang bapak lupa ya? Saya pernah berhasil menghafal surat Al-Waqiah ketika bapak pinta dulu. Namun nasi sudah menjadi bubur kacang ijo. Akhirnya gue sama Mela memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan. Tapi perasaan serasa masih memiliki. 2016, gue pun tiba di penghujung pelabuhan. Pelabuhannya Mela. Yang mau nikah kan dia, bukan gue. Mela kala itu meminta gue untuk ikut naik ke Gunung Gede. Gue gak paham apa yang Mela omongin. Setelah ngalor ngidul cerita, Mela akhirnya berkata kalau dia dijodohkan dengan lelaki lain. Polisi bre. Gue juga polisi, tapi versi polisi tidurnya. Adul yang mendengar kabar itu pun ngerasa ibah ke gue, mensupport gue ketika lagi jatuh-jatuhnya. Emak gue Marsanda tiap hari ngasih support. Kalau pagi nih dia ngasih nasi uduk. Sampai akhirnya gue pun ikut di pendakian ini. Ini pendakian terakhir gue sama Mela. Semua tim BTS pun ikut. Septi si cewek Indofood juga ikut. Abdul Baihaqi alias Sakdul bin Qasim Supriyadi juga unjuk gigi di pendakian terakhir ini. Tapi yang lebih wahnya lagi, entu calon suaminya Mela juga ikut. Sekalian aja ajak semuanya naik. RT Sabeni ajak sekalian. Kalau perlu Babe Kosim juga ajak. Biar gue, Adul, RT Sabeni sama Babe Kosim ngegantiin dah personil Meteor Garden. Meteor Garden, bapak lu item kayak batu meteor. Singkatnya perjalanan Tangerang Bogor kami kagak barengan. Gua kala itu berangkat duluan bareng Adul. Dan kali ini kita naik via jalur Putri. Saat itu juga gue selalu ingat omongan emak gue Marsanda. Karena sebelum naik, gue udah sewot duluan sama diri gue sendiri. Gue laki, gue bukan aki-aki. Singkatnya kami pun berkumpul di pos pendaftaran. Pokoknya gue mah terima beres, nggak ini itu dah. Kalau Bang Buluk nyuruh siap-siap naik, ya gue bakal naik. Mau ngopi gak man? Tanya Mela kala itu. Kagak, gue habis ngopi kemarin di Ciawi. Ya udah, gue nggak tahu kapan lagi bisa buatin kopi buat elu man. Ucap Mela sambil berlalu. Emang gue juga rada jaga jarak di mari sama mereka. Bukannya sakit hati atau kecewa, tapi lebih ke belum terima keadaan baik. Ini pendakian terakhir.
Kesedihan mereka ditutupi dengan berlaga so asik. Gue tahu di hatinya masing-masing pasti pada dilema. Kudu sabar dah. Orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kalau gak mampu ngasih uang jalan, ya seenggaknya kita bisa doain yang terbaik. Emang kebiasaan dah. Posisi ini udah gak aneh buat gua. Kami pun start siang kali ini. Tapi tetap aja bakal ada yang mancing gangguan dari makhluk pribumi di mari. Ya siapa lagi kalau bukan Septi cewek Indofood. Depan gua tetap Mela. Adul tetap jadi pantat barisan. Adul emang selengean, tapi solidaritasnya patut diancungin jempol. Dan singkatnya kurang lebih 1,5 jam kami pun sampai di Buntut Lutung. Udut ame ngopi dulu. Semua pun sibuk dengan logistiknya masing-masing. Rada leklok juga dengkul gua di jalur putri mah. Ngopi ya man, gue bikinin, pinta Mela kala itu. Lu ngapain sih Mel, nawarin gue kopi mulu? Emang biasanya begitu kan? Iya gue tahu, tapi lu hargain lah laki lu. Dia gak ngopi man. Ya tapi seenggaknya lu jangan nawarin gue kopi di depannya lah. Lalu tiba-tiba situasi pun menjadi drakor, di mana Mela nangis di pos ini. Bang, Mela nangis no, ucap Adul ke gua. Lah terus gua harus bikin pagar beton gitu Dul di pipinya biar kagak jatuh itu air mata. Bukan kayak begitu bang, gua kasihan liatnya. Lu gak paham Dul. Gak paham bagaimana gue bang. Dul, kalau gue masih ngerespon dia, yang ada bakal jadi beban ke depannya di hidupnya. Sengaja Dul gue bersikap kayak begini, biar gue sama dia bener-bener lepas. Terang gue menjelaskan ke Adul. Setelah percakapan itu, kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Gue tahu pohon-pohon di mari juga ngerasain apa yang gue rasa. Tapi tiba-tiba, baru beberapa menit berjalan, seketika kabut menyelimuti kami. Dan kami pun memutuskan untuk berdiam diri sejenak sampai si kabut itu pergi dari pandangan. Dul, azan dong. Siapa tahu kalau lu azan kabut bakal ngibrit. Bang, kalau azan entu hayya ala sholat dulu apa hayya ala falah dulu ya? As-sholatu khairum minan naum dulu Dul. Itu mah azan subuh bang. Itu mah buat ngajanin lu Sakdul. Dan selang beberapa lama kabut pun perlahan pergi. Langkah demi langkah berjarak sangat berdekatan kala itu. Suara kongko burung dan serangga menemani langkah pendakian terakhir ini. Dan singkat cerita, kami pun sampai di Simpang Maleber. Setelah beristirahat di Simpang Maleber, kami memutuskan melanjutkan perjalanan dan ngecamp di Surya Kencana. Langit sore pun menghiasi suasana di Surya Kencana. Keril dibongkar, pasang tenda menjadi kesibukan kala itu. Para wanita pun sibuk dengan urusan dapurnya. Setelah tenda berdiri, entah kenapa gue cegukan parah. Udah hampir mau 1 jam gue selalu cegukan. Pikiran gue ngambang kemana-mana. Gue gak enak mikir, kenapa ini gue? Air yang dibawain ame Sakdul gak mampu juga ngilangin cegukan gue saat itu. Kemudian Mela pun menghampiri gue dengan sebotol air mineral di genggamannya. Minum nih. Dan dengan segera gue pun minum air itu. Tapi tetap baik, semua gak ngasih perubahan. Efek cegukan gue sampai menunda jadwal makan kali ini. Ya udah sih pada makan aja, gampang gue nanti bikin mie rebus, ucap gue kala itu. Dan kurang lebih 1 jam cegukan gue pun bisa berhenti. Mela pun dengan sigapnya membawakan 1 wadah mie rebus dengan taburan sosis. Ade kali sosisnya 1 kilo, telurnya sepeti, sesimnya sekebon.
Banyak amat, Mel. Abisin ya, Man. Nanti kalau nggak naik bareng gue lagi, lu kudu jaga asupan perut lu. Jangan ngerokok terus. Kurangin ngopinya juga ya, Man. Gua pun gak bisa jawab omongan dia. Gua pun cuma bisa makan dan terus makan. Pengen cepet gua abisin ini rerasaan misialan. Bang Buluk dan timnya pun gak henti-hentinya memandangi gue sama Mela. Dan di sini si Sakdul tiba-tiba nyolot ke lakinya Mela. Gue juga gak tahu penyebabnya apaan. Weh bang, lu biasa aja dong liatin dianya. Kayak yang baru lihat orang makan mie bae. Lalu tiba-tiba lakinya Mela pun bangun, kemudian menghampiri Adul. Si Adul kenapa lagi sih? Makan mie beloman beres udah mulai rese. Gumam gua saat itu. Maksud lu apaan tadi? Ujar lakinya Mela. Gue perhatiin romannya lu rada sentimen sama kita berdua. Jangan kepedean lu jadi orang, sahut lakinya Mela. Pada saat itu gue masih diem aja liatin si Adul. Gue gak terlalu ikut campur juga. Asal jangan baku hantem bae di Surya Kencana. Dul, lu kenapa sih? Tanya Bang Bulu. Lu yang pada kenapa? Sekolah pada tinggi-tinggi, tapi otak lu semua pada gak dipake. Lu gak pernah ngerasain hidup di tongkrongan sih. Apalagi tongkrongan susah kayak gue sama Bang Arman. Kalau lu pada punya pikiran, ngapain bikin pendakian model kayak begini? Temen gue lagi terpuruk, lu pada malah memperparah keadaan. Pakai acara pendakian terakhir segala. Ucap Adul sewot. Dul, gue pun nyoba nenangin dia. Dan buat lu ya Mel, oke, gue terima ajakan lu. Tapi gak kayak gini juga dong. Lu sengaja bawa naik calon laki lu. Biar apa? Hah? Biar Arman tahu kalau calon laki lu rada berkelas. Iya, pada gak punya hati lu. Kalian gak bakal lakuin ini kalau kalian nyicip hidup susah kayak gua sama Arman. Gue ingetin lagi ya buat lu Mel. Gue kira hati lu bakal secantik wajah lu. Tapi semuanya berbanding kebalik di mari. Dul, udah. Dengan seketika Adul pun diem karena gue bentak. Lu kenapa Dul? Gue gak terima bang. Gue gak terima kalau lu diginiin. Pada gak nyangka gue sama mereka. Dul, sini Dul. Gue pengen ngomong empat mata sama lu. Gue pun mencoba menenangkan Adul kala itu. Mungkin yang harus bertindak kayak begini itu harusnya gue bukan Adul. Sini Dul, gue bilangin. Ya si Adul mah cuma bisa nangis doangan. Jangan nangis Dul. Iya gue paham maksud omongan lu tadi. Dul, setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Lu kudu legowo ngadepinnya. Siapa tahu momen pahit yang gue alami sekarang nanti bisa lebih pahit yang bakal lu alamin ke depannya. Kita belajar dari kasus ini Dul. Kita harus ragap diri. Kenapa keluarga Mela pilih tuh orang? Ya karena di diri gue banyak kekurangannya. Gue juga ragap diri. Mungkin juga gue gak pantas buat Mela. Tapi Dul, satu hal yang harus lo tahu. Kita juga berhak untuk bahagia. Mungkin di depan sana banyak kebahagiaan atau juga pembelajaran yang bernilai di hidup lo sama gue Dul. Iya bang, maafin gue ya. Gue kagak kontrol tadi. Ya udah Dul, gak apa-apa. Kita juga gak bisa ngelawan takdir di mari. Tapi kita bisa ngelawan kesedihan ini Dul. Mending kita ngudut sambil ngopi nyok. Dan dengan sigapnya Adul pun mengusap sisa air matanya. Kemudian Adul dengan lihai mengaduk kopi satu demi satu. Makasih Dul. Omongan lu bener. Omongan lu udah ngewakilin hati gua Dul. Ucap gua dalam hati.
Kemudian Mela pun menghampiri kami. Sekusut inikah raut wajahnya? Senyumannya pun hilang. Mungkin niat Mela baik. Dia hanya pengen dapat momen di pendakian terakhirnya. Meski cara dia sedikit salah, namun gua mengapresiasi niat baiknya. Ya, ini salah gua. Gue emang gak punya hati. Gue gak bisa ngargain perasaan seorang yang sedangkan gue selalu bareng-bareng kemanapun gue pergi. Lu sakit, Dul. Gue lebih sakit, Dul. Ambisi gue ame Arman dibungkam dengan perjodohan. Gue sakit, Dul. Gue gak tahu dengan cara apa gue bisa melangkah tanpa dia. Di mana gue bakal nyimpen harapan ini? Gue tahu senyuman Arman cuma buat nutupin keredupannya. Gue cewek, Dul. Gue gak bisa nahan rasa sedih ini. Senyuman gue cuma memperparah kesedihan ini. Udah, Mel. Enggak, Man. Gue gak mau kalian berpikir negatif tentang gue. Maafin gue, Dul. Gue udah ngecewain lu. Gue akuin gue salah. Tapi gue mohon lu dengerin penjelasan gue. Keluarga gue terlalu menerima dia. Mereka yang nyuruh laki gue untuk ikut. Gue gak bisa bantah orang tua gue, Dul. Dan sedangkan gue itu cewek. Tapi tiba-tiba Mela pun pingsan saat berkata itu. Mungkin terlalu banyak beban di pikirannya yang membuat dia drop di pendakian ini. Bang Buluk pun dengan sigap menghampiri, lalu membantu gua memapa Mela ke dalam tenda. Duh, udah ya, jangan banyak ngomong dulu. Lu sini dulu bentaran ya, Dul. Gua mau ngomong sama lakinya Mela. Ucap gua ke Adul. Sementara waktu pun menunjukkan temaramnya di ufuk barat. Kilauan sinar mentari seakan meredup. Redupan itu pun menghantarkan Mela drop kali ini. Gua pun saat itu memutuskan untuk ngomongin ini ke lakinya Mela. Gue gak mau masalah ini ngasih efek permasalahan yang begitu panjang. Maaf bang, sebelumnya. Gue gak mau di pendakian ini lu ngerasa terpojok. Jadi gue mohon lu jangan respon apapun ya. Kita bersikap profesional di mari. Ini pendakian. Gue gak mau ada sesuatu yang gak diinginkan. Iya man, gue ngerti. Makasih deh udah mau ngertiin situasi ini. Oh iya, satu lagi. Kalau emang lu mau kecewa sama Mela, libatin gue juga di kekecewaan lu. Terang gue lalu berlalu pergi. Menghela nafas pun tak mampu meredam semuanya. Sering menghabiskan waktu bersama di puncak ketinggian. Betapa gelisahnya tim ini sewaktu itu. Terima kasih telah berjuang bersama-sama saat kita terkekang oleh kerasnya medan pendakian. Dari pendakian, gua banyak belajar. Untuk mencapai tahap tertinggi itu, kita harus melewati banyak cobaan. Pendakian bukan ajang siapa yang paling kuat dan siapa yang lemah. Pendakian bukan ajang pamer diri. Berapa gunung yang telah kau daki? Pendakian bukan ajang gaul-gaulan atau hobi tahunan. Dan dari Mela, gua pun belajar mengetahui seberapa layak gue bisa melangkah melewati cerita demi cerita. Dari Mela,
gua bisa mengenal tim solid ini. Dari Mela, gua mengerti arti kekeluargaan. Dari Mela, gua bisa melawan rasa takut akan alam liar. Dari Mela, gua bisa menguji keimanan pada diri gua. Dan dari Mela, gua mengerti arti kehilangan. Tapi kenangan dan cerita akan tetap abadi. Untuk Buluk tim Sableng, terutama untuk Adul Gundal Gandul alias Sakdul bin Kosim Supriyadi, terima kasih atas pembelajaran semua. Kini hari pun berganti bulan dan tahun sudah kita lewati. Gue sadar senyum sapa dari kalian hari ini mampu menyembuhkan luka. Di saat orang lain terpuruk dengan lagu patah hati, tapi gue lebih memilih menyembuhkan diri dengan kalian. Gue kudu bangkit. Khususnya teruntuk semua orang yang patah hati. Dunia mensortir orang-orang yang layak melangkah melewati ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dunia akan menghempaskan orang yang terlalu larut di ambang keterpurukan. Dunia memberikan gue pilihan, melewati untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau bertahan dengan keterpurukan. Kini kembali ke diri gue. Terus melangkah adalah pilihan gue di Gunung Gede. Dan di gunung ini menjadi saksi bisu pendakian terakhir ini. Bulan pun tersenyum dengan pilihan yang gue pilih. Surya Kencana memberikan cuaca terbaiknya di malam ini. Bintang yang entah berapa jumlahnya turut memberikan hadiah cahaya gemerlap di langitnya. Ya, ini hadiah untuk kita semua. Untuk orang-orang yang mampu melewati keterpurukan. Hitam adalah pembangkang. Hitam adalah solidaritas. Dan Adul membuktikannya kali ini. Kopi lu nyembuhin luka gue, Dul. Cuma itu bang yang gue bisa. Itu juga udah lebih dari cukup, Dul. Lu terlalu kuat bang buat dijatohin. Lu terlalu solid, Dul, buat ditemenin. Kalau gue terpuruk, gandeng gue ya bang buat ngelewatin semuanya. Asal lu tahu ya, Dul, gue bakal bisa lebih solid dari lu. Sialan lu bang, jadi sedih gue. Tangisin, Dul, jangan lu tahan. Itu pengungkapan diri. Mereka yang gak ngerasain pasti dah bakal ngecap kita lebay. Iya bang, makasih ya udah selalu ngerangkul gua. Sama-sama, Dul. Dul, kita harus buktiin kalau anak tongkrongan kayak kita masih bisa memanusiakan manusia. Ya meski dicap negatif sih. Kagak jadi nangis dah tuh gobang. Itu kan gara-gara elu dulu bangunin sahur pakai lempar petasan ke rumah warga. Lah kan lu bandar petasannya, Dul.